Di rumah Hendra. Dra, HP-nya kok mati? Gak tahu Van, tiba-tiba aja mati. Padahal aku hampir ngobrol sama Hendri, tapi udah keburu mati HP-nya. Oh, HP-ku lowbat. Pinjem casnya gantian. Punyamu udah penuh nih. Iya Van. Biarin aja dah mereka istirahat. Pasti si Taufik besok ngambek. Aku gak enak Van sama Taufik. Enakin aja. Urusan Taufik besok biar aku yang urus. Tenang aja, jangan khawatir. Yuk lanjut pijet. Iya. Pagi hari kemudian, waktu menunjukkan subuh. Hendri dengan mata yang masih mengantuk itu terbangun. Dan begitu terbangun, Hendri seketika terkejut ketika Taufik memeluknya erat-erat. Fik, bangun. Taufik. Apaan sih? Ingat, gue bukan Mas Taufan. Ingat, sadar. Emang kenapa? Lu gak suka gue peluk? Fik, diam. Gue lagi nyaman nih. Cuma meluk doang. Gak grepe-grepe juga. Kenapa sih lo? Gue sih gak masalah. Tapi coba bayangin kalau Mas Taufan yang meluk Mas Hendra. Buset! Seketika Taufik langsung terbangun lalu melepas pelukan Hendri dan buru-buru mengambilkan HP-nya untuk menghubungi Taufan. Ya, Taufik menghubungi Taufan, tapi Taufan tak dapat dihubungi. Dan itu membuat Taufik panik dan pikirannya kemana-mana. Dan ekspresi Taufik yang panik itu membuat Hendri cekikikan dan sedikit menghibur di kala duka yang dirasakannya. Kenapa Fik? Gak diangkat-angkat? Iya nih, kesel gue. Ngapain aja ya mereka? Apa iya pelukan? Masih tidur kali. Gak mungkin. Mas Taufan tuh rajin banget bangun subuh-subuh. Dia rajin sholat. Mas Hendra juga. Gak kayak gue. Tapi masa mereka masih kelonan? Mungkin saja. Apalagi hujan-hujan gini pagi-pagi. Ucap Hendri kompor. Bro, lo nakut-nakutin gue ya? Enggak. Cuma bayangin aja. Asem lo. Kalau gitu gue nyusul Mas Taufan abis ini. Lo gak ke rumah Mas Hendra? Gak, lo aja. Ucap Hendri menolak. Namun menunjukkan senyumnya. Dan Taufik seketika merangkul sahabatnya. Bro, salah satu kunci hati tenang dan damai itu adalah ikhlas. Seberapa berat yang lo alami, seberapa sakit yang lo jalani, seberapa sulit yang lo lakuin, lo harus tetap ikhlas. Gue mandi, ucap Taufik masuk ke kamar mandi. Sedangkan Hendri hanya bisa tersenyum sembari menatap foto-foto di HP-nya. Melihat foto bapaknya, juga melihat foto Hendra. Entah apa yang ada di pikiran Hendri saat melihat foto lelaki yang jelas berbeda itu di HP-nya. Yang jelas, Hendri akan berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan tak tergantung dengan siapapun. Hendri bersyukur, meski dari keluarga broken home, namun Hendri sukses dalam karir, meski tak sukses dalam hal asmara. Ya, jujur sudah 4 tahun lamanya Hendri bertahan dengan kesendiriannya. Hendri sempat dekat dengan beberapa orang, namun semua hanya datang dan pergi di hatinya. Tak ada yang mampu bertahan duduk di hatinya seperti Hendra. Meski Hendri juga tak tahu nasib percintaannya dengan Hendra seperti apa. Timbul di pikiran Hendri untuk mengakhiri sikap egonya dan ingin memaafkan Hendra. Namun, jika mengingat-ingat kembali malam itu saat Hendra mengusirnya dan tak ingin ikut bersamanya, rasanya dadanya sesak kembali. Rasanya masih trauma dan sakit. Sakit-sakit tapi rindu. Itulah yang Hendri rasakan saat ini. Mengapa manusia sangat sulit untuk mencoba ikhlas? Dan bagaimana cara agar Hendri bisa mengikhlaskan juga menerima semuanya yang sudah terjadi. Di rumah Hendra. Di rumah Hendra sendiri, baik Hendra maupun Taufik, kini sarapan bersama. Dan setelah sarapan, keduanya memiliki jadwal masing-masing. Taufan seperti biasa ke rumah Taufik untuk bekerja menyiram taman dan memberi makan hewan peliharaan yang ada di sana. Sedangkan Hendra pagi ini juga ada jadwal memijat pelanggannya 2 orang. Namun kali ini tak jauh dari rumahnya dan dekat dengan lampu merah tempat keduanya biasa mangkal. Dan ketika Taufan dan Hendra sarapan, mobil Taufik tiba-tiba saja datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fik, sarapan Fik. Hendra sama Taufan lagi sarapan. Oh iya mbak, tadi udah sarapan di rumah Hendri. Fik, kirain kamu agak siangan jemput. Baru aku mau ke rumahmu sendiri. Gue udah bangun pagi tadi kali. Pinter. Fik,
Ayo sarapan dulu. Tapi lauknya seadanya. Cuma sayur bening bayem, tempe, dadar jagung sama sambal terasi. Lah, di rumah gue juga sama aja mas. Santai aja mas. Dan semenjak kenal Mas Taufan, gue jadi lebih sering makanan rumahan daripada makanan di restoran atau di kafe. Ya nggak mas? Iya, kadang-kadang. Tapi ya seringan ngopi di kafe. Daripada mas, udah tua masih doyan cilok mulu. Ucap Taufik menyomot dadar jagung. Itu makanan kesukaanku. Enak dan ramah di kantong. Kantongku kan beda sama kantongmu, Fik. Aja lu mas. Ah, gue kantongin juga nih lo abis ini. Gak apa-apa, Van. Santai aja. Aku jadi seneng lihat kalian romantis. Kita gak pernah romantis, yang ada ribut terus, Ndra. Hah, udah. Ngomong-ngomong, kamu habis ini balik ke kota, Fik? Besok pagi kayaknya, Mas. Kalau Hendri katanya sih malam ini juga, setelah tahlilan. Soalnya kerjaannya gak bisa ditinggal. Apalagi minggu depan, dia rencananya mau cari lokasi dan mau buka cabang optiknya di sini. Oh, begitu. Itu berarti aku gak jauh-jauh kalau seumpama mau nemuin dia. Ucap Hendra tersenyum senang. Iya mas, ya gimana baiknya aja lah di antara kalian. Iya Fik, apa itu berarti hari ini Hendri ada di rumahnya? Iya mas, kan masih ada kerabatnya dan masih ada aja orang yang layak. Oh iya, nanti habis mijet aku mau coba ke sana nemuin dia. Apa menurut kalian Hendri sudah terlihat lebih tenang? Lumayan mas, bahkan dia sempat-sempatnya ngeledekin gue tadi. Oh syukurlah, semoga saja mas bisa ngobrol sama Hendri. Mas udah kangen banget. Iya mas. Mas Taufik, lama amat sih makannya? Iya nih, ngabisin sambal sama tempe. Enak banget hidup di desa. Makan kayak gini aja udah kayak surga. Jadi bener, mas gak pengen tinggal di kota sama gue? Enakan di sini. Lah kalau aku tinggal di kota, siapa yang ngurus taman sama yang ngasih makan hewan di rumahmu? Ya Pak Tono kan bisa. Atau enggak cari tukang kebun baru. Mas juga mending berhenti ngamen deh. Jadi gue gak perlu bolak-balik pulang nemuin mas. Gak aku masih seneng ngamen. Biar uangnya gak menentu dan gak seberapa. Tapi itu hiburanku. Ya udah, gue gak mau ribut. Terserah mas aja. Yuk Fik, aku udah selesai. Iya mas, soalnya abis ini gue mau jalan sama papa. Ada gathering sama dokter-dokter muda. Oh gitu, sampai jam berapa Fik? Mungkin sampai sore, gak apa-apa kan? Weekend ini kita gak jalan-jalan dulu. Kan gue lagi berjuang biar minggu depan bisa tiap hari ketemu. Ya gak apa-apa, aku bukan anak kecil. Ya udah, ayo. Mas, kita balik dulu ya. Oh iya Fik, Van, ntar kasih tahu ya kalau udah di pangkalan. Iya Dra, siap. Mbak Niken, balik dulu. And sorry, dadar jagungnya habis. Enak banget, Mbak. Oh iya, besok-besok makan-makan di sini ya. Siap, Mbak. Di rumah Hendri. Ya, siang hari kemudian, di rumah Hendri sendiri masih banyak tamu atau orang yang melayat di rumahnya. Dan ketika Hendri cukup lelah karena sedari tadi menerima ucapan bela sungkawa, Hendri kini pun beristirahat sejenak, menenangkan diri di kamarnya, sembari sekali menerima panggilan telepon dari staf di kantornya. Dan ketika sedang menelpon, pintu kamar terketuk. Tok tok tok. Mas Hendri? Cekrek. Ya Bi, ada Mas Hendra di bawah. Pengen ketemu Mas katanya. Hah? Iya, baru aja datang sama Bejo. Gue masih nelpon. Oh iya Mas. Ya, pembantu Hendri itu pun kembali turun ke bawah dan menemui Hendri. Ya, Hendri shock dengan kedatangan Hendra siang ini, sehingga ia jadi kurang konsen ketika sedang mengobrol bersama stafnya. Dan Hendri pun segera mengakhiri panggilan teleponnya. Namun, bukannya langsung turun ke bawah menemui Hendra, Hendri malah mondar-mandir di depan pintu. Entah apa yang ia pikirkan. Yang jelas Hendri tampak bingung hingga kemudian, Hendri malah merebahkan tubuhnya ke ranjang dan menutup matanya dengan bantal. Di ruang tamu sendiri, Hendra masih menunggu Hendri turun sembari mengobrol dengan Mas Bejo, asisten rumah tangga dan juga tetangga Hendri. Dan setelah kurang lebih setengah jam menunggu, namun Hendri tak kunjung turun. Hendra mencoba meminta tolong oleh Bibi dan Mas Bejo ke lantai 2 ke kamar Hendri untuk menemui langsung. Bi, bisa antar saya ke kamarnya langsung? Soalnya dari tadi Hendri gak turun-turun. Oh iya, ayo Mas,
Takutnya Mas Hendri ketiduran. Soalnya dia kecapean nemuin tamu dari tadi. Iya Bi. Ya, Hendra dengan dituntun Mas Bejo perlahan-lahan diantar naik ke lantai 2. Dan begitu sampai lantai 2 dan di depan kamar Hendri, Bibi mengetuk pintu. Tok tok tok. Mas, cekrek. Bi, Dek. Seketika Hendri terkejut ketika Hendra sudah ada di depan kamarnya. Hendri bingung harus bagaimana. Hendri masih malas dan enggan untuk bicara. Tapi Hendri berat untuk mengusirnya. Masuk, ucap Hendri yang terpaksa mau tak mau mempersilahkan Hendra. Yang membuat Hendra senang gak ketulungan. Dra, aku tak ke bawah dulu. Ntar kalau udah mau pulang, telepon aja. Ya mas. Set, Dra. Ya, Hendra pun senang saat Hendri mengambil tongkatnya dan menggenggam pergelangan tangannya. Sembari menuntunnya agar Hendra dapat duduk di sofa. Duduk mas. Iya dek, makasih. Ya, keduanya pun duduk bersama. Namun keduanya sama-sama terlihat gugup. Sembari Hendri yang sesekali menatap Hendra di sampingnya. Dan dengan ekspresi datar. Berbanding terbalik dengan Hendra yang tersenyum manis. Dek, iya mas. Makasih ya, kamu mau bertemu dengan mas. Hendri diam. 4 tahun sudah, mas gak bertemu kamu. 4 tahun sudah, kita gak komunikasi. 4 tahun sudah, kita hilang kontak. Entah kontaknya yang hilang, atau orangnya yang sengaja menghilang. Tapi, hanya satu hal, yang selama 4 tahun itu tak pernah hilang dan masih ada dek. Sampai mas akhirnya bisa duduk di sini di sebelahmu. Yaitu cinta. Hendri masih diam. Jujur, mas masih sayang sama kamu. Meski mas tahu, mungkin kamu sudah gak sayang sama mas. Mas tahu, kamu pasti marah sama mas. Gak apa-apa, mas ngerti kok. Kamu jangan khawatir. Mas gak akan minta atau memaksa untuk kamu mau kembali sama mas. Karena mas tahu betapa kecewanya kamu sama mas. Tapi mas hanya mau minta maaf atas kesalahan terbesar yang mas lakukan selama hidup ini. Yaitu menyia-nyiakan orang yang sangat mencintai mas. Meski mas tahu, jika semuanya kini sudah terlambat. Jangankan mengharap kembali. Mengharap berteman pun sepertinya kamu tak sudi. Apalagi dekat seperti keluarga lagi. Itu sangat mustahil. Karena mas tahu betapa sakitnya kamu yang selama ini sudah menganggap mas sebagai rumah keduamu. Tapi justru mas gak bisa melindungimu dan mengusirmu. Mas tahu dek, mas tahu betapa sakitnya itu. Makanya mas nyesel. Mas sudah tahu resiko yang akan mas terima. Yang jelas, tak ada harapan untuk kita bisa bersama lagi. Gak apa-apa, mas akan terima dek. Setiap malam, mas selalu teringat-ingat masa lalu kita dek. Mas ingat apapun yang sudah kita lalui bersama dek. Jujur mas rindu. Apalagi ketika ingat kejadian saat kita kepergok oleh bapakmu. Cukup, gue udah lupain semua itu mas. Gue gak mau bahas yang sudah-sudah. Lebih baik mas pulang. Gue capek. Gue mau istirahat. Sorry. Iya dek. Mas ngerti. Yang mas bisa lakukan saat ini hanya mendoakan kamu. Semoga kamu bisa jadi lebih baik lagi. Dan menemukan seseorang yang jauh lebih segalanya dari mas. Maafin mas ya. Hendri diam. Hendra menelpon Mas Bejo yang ada di bawah. Mas, udah. Bentar, aku masih makan. Iya mas. Ya, Hendra diam ketika masih menunggu Mas Bejo. Hendra bingung harus bicara apa lagi. Apalagi Hendri juga tak sedikit pun bicara padanya. Sekalipun merespon, Hendri malah langsung mengusirnya. Hendra sedih, sepertinya sudah tak ada harapan lagi untuk keduanya kembali. Hendra tak menyerah. Hendra harus selalu berjuang, seperti apa yang dikatakan Taufan. Hendra memberanikan diri menyentuh Hendri. Dan begitu tangan Hendra berhasil menyentuh pundak Hendri. Dek, set. Sorry mas, ucap Hendri menangkis tangan Hendra dengan kasar.
yang kali ini benar-benar membuat Hendra kecewa. Dan Hendra yang sedih itu hanya bisa diam dan tak bisa berkata apa. Lalu seketika meraba-raba mencari tongkatnya. Namun Henry yang melihat Hendra kesulitan mencarinya itu, Henry pun lalu membantu dan menyerahkan tongkat pada Hendra. Dan Hendra buru-buru merampasnya dan mencoba untuk beranjak dan berjalan mencari pintu. Dan Henry melihat ekspresi kekecewaan pada wajah Hendra. Dan Hendra mencoba berjalan sendiri meninggalkan Henry keluar kamar. Ingin sekali Henry mencegahnya, namun rasa sakitnya masih belum juga hilang. Hingga kemudian, "Dra, sudah?" tanya Mas Bejo yang kini datang menjemputnya. "Sudah Mas," ucap Hendra dengan nada sedih. Hingga kemudian, ya, bukannya mencegah Hendra pergi, Henry malah menutup dengan kencang pintu kamarnya. Saking kencangnya suara pintu, sampai-sampai Mas Bejo pun ikut terkejut dan bertanya-tanya. "Ayo Mas, anterin aku ke lampu merah, sekarang juga." "Ya Hendra." Ya, kini Hendra sudah tahu jawaban dari Henry. Jika Henry sudah tak dapat lagi menerimanya. Dan mulai saat ini, Hendra memutuskan untuk tidak lagi mengganggu Henry dan berusaha merelakannya. Di lampu merah, ya di lampu merah sendiri, Taufan sedang mengamen dan sudah mangkal sekitar sejam yang lalu. Sebentar lagi jam makan siang, namun Taufan masih menunggu Hendra. Dan baru saja menunggu, akhirnya Hendra datang bersama Mas Bejo. "Drah, baru aja tak rasani, udah datang," ucap Taufan. Namun melihat wajah sahabatnya itu terlihat aneh dan tampak murung. "Drah, aku langsung ya." "Iya Mas, makasih." "Drah, kamu kenapa?" "Van, sepertinya sudah gak ada harapan lagi untuk kembali sama Henry." "Loh, emang kenapa? Kok kamu bisa menyimpulkan yang belum tentu terjadi? Kan aku udah bilang jangan nyerah dulu lah." Ya, Hendra pun menceritakan hal yang baru saja terjadi di rumah Henry. Hingga Hendra memutuskan untuk menyerah. Begitulah Van kenyataannya. Henry sudah melupakan kejadian yang lalu. Termasuk melupakan aku dan hubungan kita selama ini. Henry juga gak berminat untuk kembali lagi. Dan bukankah kamu juga udah bilang, apapun jawabannya, kita harus tanggung resikonya. Yang penting kita udah usaha. Iya sih, tapi apa gak bisa dimaksimalkan lagi usahanya? Aku rasa tidak perlu Van. Bukan karena aku tidak mau berjuang, tapi karena seseorang itu sendiri yang gak mau diperjuangkan. Itu karena rasa cinta itu telah hilang di hatinya. Dra, masa aku pacaran sendiri? Kamu ya jalani aja sama Taufik. Kenapa jadi sangkut pautin masalahku sama Henry dengan hubungan kalian? Gak ada urusannya Van. Kalian kan baik-baik aja, jadi jalani aja. Semoga langgeng. Ya, tapi kayak gak enak aja Dra. Masa aku punya pasangan, kamu sendiri. Aku seneng, kamu sepi. Kita gak bisa kencan bareng kayak dulu. Kamu kayak anak kecil aja. Udah, aku gak apa-apa kok. Aku gak merasa kesepian. Ini sudah 4 tahun aku kehilangan Henry. Selama ini aku belum terbiasa. Mungkin karena aku masih mengharapkannya dan belum tahu jawabannya. Tapi sekarang setelah aku bertemu dengannya dan nyatanya Henry lebih memilih berpisah, aku hanya bisa pasrah, Van. Dan aku yakin, lambat laun aku terbiasa dan mungkin saja bisa lupa. Lagi pula kita sudah sama-sama dewasa. Henry juga sudah bertambah usia. Tidak perlu disesalkan. Karena aku yakin, Henry sudah memikirkan yang terbaik untuk dirinya. Dan aku menghargai keputusannya. Dan aku anggap ini adalah suatu pengalaman hidup yang sangat luar biasa yang selama ini aku dapatkan. Yang bisa untuk menjadi sebuah pembelajaran agar kedepannya nanti aku bisa belajar lebih matang lagi dalam menyikapi sesuatu, apapun itu. Drah, aku janji aku gak akan ninggalin kamu dalam keadaan apapun. Aku akan membagi waktuku, mana pekerjaan, mana pacar, dan mana sahabat. Santai Van, selama aku masih mijet, aku gak bakal kesepian kok. Jangan sampai sikapmu yang berlebihan sama aku jadi kesalahpahaman di antara kamu dan Taufik. Aku udah bilang sama dia berkali-kali, kamu itu sahabatku. Aku aja gak cemburu dia mau nginep di rumah Henry, tidur bareng sama dia. Kenapa dia jadi cemburu aku tidur sama kamu?
Aneh ya, dasar mahu. Ngatain mahu, kamu sendiri juga mahu. Hah, iya ya. Drah, makan siang yuk, aku traktir. Makan apa, Van? Kamu mau makan apa? Bakso? Enggak, Van, lagi bosen. Aku lagi pengen rujak lontong. Ayo, kamu tahu di mana ada rujak lontong yang enak? Gak jauh, Van. Sebelum jalan ke Sate Tutut, belok kiri. Nanti ada sekolah SD, pas di samping sekolah SD, Van. Ada es dawet juga, lumayan seger-seger, biar pikiranku seger. Haha, Jandra, ayo naik. Iya, Van. Ya, keduanya pun berangkat mencari rujak lontong. Dan ketika Taufan dan Hendra pergi, mobil Hendri tiba-tiba saja terparkir di depan ruko di seberang lampu merah. Hendri tak sendiri. Hendri mengantar Pak D dan Budenya yang mencari barang di toko elektronik yang berada tepat di depan Hendra dan Taufan biasa mangkal. Namun Hendri heran, kemana Hendra dan Taufan? Mengapa keduanya tak nampak di sana? Pak D, Hendri gak ikut masuk ya. Hendri mau ke seberang bentar. Oh, iya Hendri. Ya, Hendri pun yang sudah lama tak makan bakso Cak Narso itu langsung menghampirinya. Cak, masih ingat sama gue? Loh, kamu? Hendri ya? Iya Cak, syukurlah sampean ingat Cak. Makin ganteng aja, udah dewasa. Lama gak tahu kabar, tahu-tahu nongol. Iya nih, udah lama soalnya gak makan bakso Cak Narso. Bakso uratnya satu ya Cak. Siap. Ngomong-ngomong kamu kemana aja Hendri? Pulang ke Jakarta Cak, kerja di sana. Tapi sekarang rencananya gue balik ke sini. Karena gue harus bolak-balik ngurus kerjaan. Emangnya kerjaanmu apa toh? Sama-sama pedagang kok Cak. Sama kayak Cak Narso. Bedanya Cak Narso dagang bakso, gue dagang kacamata. Wah, pasti kacamata bukan sembarang kacamata ini. Nah, nih baksonya. Minumnya apa Hendri? Es jeruk Cak. Siap. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah ketemu Hendra? Taufan? Iya, sudah Cak. Jawab Hendri singkat dan tak mau panjang lebar. Oh syukurlah, ini es jeruknya. Makasih Cak. By the way, tumben mereka gak kelihatan Cak. Mungkin ke masjid, tunggu aja. Ntar lagi juga mangkal lagi. Oh iya Cak. Ya, Hendri pun menikmati bakso dengan suasana yang jujur Hendri rindukan selama ini. Sembari menikmati baksonya, Hendri menatap jalan yang dulu pernah menjadi saksi di mana pertama kali bertemu dengan Hendra. Saat motor Hendri tak sengaja menyerempet Hendra ketika hendak menyeberang bersama Taufan. Jujur, Hendri sebenarnya tak tega mengabaikan Hendra seperti ini. Rasa sayang jujur masih ada, namun Hendri masih belum siap menerima Hendra. Hendri masih ragu karena trauma pada hubungan sebelumnya. Meski kini tak ada lagi yang menghalangi keduanya karena bapaknya telah pergi. Namun entah kenapa, Hendri masih saja tetap kesulitan menerima Hendra. Ya, Hendri butuh waktu untuk menyembuhkan luka hatinya. Hendri sudah berusaha untuk melupakan Hendra dan mencari penggantinya selama 4 tahun belakangan ini. Namun sayang, sampai detik ini masih belum ada yang mampu menggantikan Hendra di hatinya. Ya, lama menunggu Hendra dan Taufan yang tak kunjung muncul, sampai tak terasa 2 mangkok bakso telah habis. Kini Hendri memutuskan untuk kembali ke mobil, menemui Pak D dan Budenya yang selesai belanja. Udah Bude? Udah, lihat-lihat, tapi gak ada yang srek. Gimana kalau kita ke mall? Ya sudah, sekalian belanja. Di warung rujak lontong. Di warung rujak lontong sendiri, Hendra dan Taufan yang baru saja sholat di musola yang ada di samping SD kini berjalan ke warung rujak lontong yang sebelumnya sudah keduanya pesan saat tadi sedang mengantri. Dan rujak lontong pun ready. Keduanya memilih duduk di bawah pohon dengan masih pemandangan sawah yang hijau dan makan berdua. Angin sepoi-sepoi menambah suasana jadi syahdu. Taufan diam-diam memperhatikan sahabatnya yang makan dengan lahap itu. Taufan senang dapat menemani sahabatnya itu di saat Hendra sedang sedih. Van, kenapa kamu liatin aku? Loh, kok kamu tahu? Hah, kamu lupa, meskipun mataku buta, instingku sangat kuat. Oh iya, kamu bisa menghafal jalan, bisa mengetahui jumlah uang, dan masih banyak yang lainnya. Tapi kalau memang instingmu kuat, harusnya kamu tahu dong Hendri kayak gimana sama kamu. Untuk urusan soal hati, instingku cukup lemah untuk orang yang aku sayangi. Dan aku merasa kesulitan menebak-nebak dan menerka-nerka isi hatinya.
Hehe, jadi ketahuan. Tapi jangan GR. Aku liatin kamu itu karena aku tuh seneng banget bisa nemenin kamu. Bisa jalan lagi sama kamu kayak dulu. Aku merasa jadi sahabat yang berguna buat kamu. Karena dulu saat kamu bisa melihat, kamu selalu ngajak aku jalan-jalan, main, makan. Pokoknya aku ingin membalas kebaikanmu selama ini, Indra. Aku gak minta balasan, itu sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang sahabat. Dan aku akan melakukan itu, Indra, sebagaimana kamu memperlakukanku dengan baik. Tak peduli aku sudah punya pacar atau tidak. Tapi ingat, jangan berlebihan. Perhatian dan kasih sayangmu harus jauh lebih besar pada Taufik. Karena ingat, kalau tidak atas izin Tuhan lewat tangan Taufik, kamu gak akan bisa melihat dunia. Gak akan bisa bonceng aku kemana-mana seperti ini. Iya, aku tahu. Gak usah dikasih tahu masalah itu. Aku sayang Taufik, tapi juga sayang kamu. Aku sayang kalian berdua. Makasih ya, Van. Taufan mengangguk. Van, kok es dawetnya gak datang-datang? Iya ya, bentar aku tanyain dulu. Sekalian ngambil kerupuk, pedas banget. Iya. Ya, Taufan pun berlari ke warung. Dan tak lama kemudian kembali menghampiri Hendra di bawah pohon sembari membawa 2 gelas es dawet. Dan juga 2 bungkus kerupuk. Dra, ini es dawetnya. Ini kerupuknya. Bentar tak bukain. Ucap Taufan begitu perhatian pada Hendra. Dan Hendra kini menyeruput es dawetnya. Lalu sembari menyambil kerupuk. Makasih ya, Van. Iya, kayak apa aja. Aku gak tahu. Kalau gak ada kamu, pasti sepi. Iyalah, lawang kamu biasa sama aku terus. Makanya, kamu jangan takut. Kalau Mbak Niken jadi menikah, kan ada aku toh. Aku kan bisa tiap hari ke rumahmu. Kayak biasanya aja, Ndra, gak usah bingung. Iya, Van. Kasihan Mbak Niken, capek ngurus aku. Tapi aku bersyukur. Mas Sopian sangat pengertian. Dia mengizinkan Mbak Niken untuk tetap mengurusku. Ya jelas harus mengizinkan. Kalau nggak ngizinin, mana mau mbakmu sama Pak Sopian? Ya juga sih. Ndra, aku mau nanya. Tanya apa, Van? Ngomong-ngomong, kalau emang kamu benar-benar putus dan beneran udah nggak bisa sama-sama lagi, apa kamu akan suka perempuan lagi? Tanya Taufan yang membuat Hendra tersenyum, lalu meletakkan piring yang sudah kosong, lalu kembali menyeruput dawetnya sembari menoleh pada Taufan. Van, aku gak tahu kedepannya kayak gimana. Kamu tahu kan, mustahil ada perempuan yang mau denganku dengan kondisi seperti ini. Kalau ada, aku gak tahu gimana kedepannya. Hidup itu harus realistis, Van. Aku gak mau bilang iya atau tidak. Nanti bilang enggak, ternyata sudah ketemu jodohnya gimana? Iya sih. Itulah kenapa aku akan jalani hidupku seperti air. Tapi untuk saat ini, aku masih ingin sendiri dan lebih menata hati. Karena kenangan bersama Hendri tak semudah itu hilang di hati. Iya, Ndra, aku ngerti. Sabar ya, ucap Taufan merangkul Hendra. Iya, Van. Ucap Hendra membalas rangkulan Taufan dan keduanya saling rangkul-rangkulan. Hingga kemudian HP Taufan berbunyi. Taufik menelpon. Waduh, Taufik video call. Set, ucap Taufan panik dan seketika keduanya melepas rangkulan masing-masing. Fik, lagi apa sayang? Gimana cateringnya sama dokter-dokter? Lancar mas. Mas di mana? Ini sama Hendra lagi makan rujak lontong. Kamu udah makan belum? Kirain di mana? Tadinya gue mau nyusul mas, tapi mas udah makan duluan. Ya udah deh, lanjut. Gue mau pulang aja, mau tidur. Semalam begadang di rumah Hendri. Kamu nggak cemburu kan? Enggak mas. Ya udah, habis ini aku nggak mangkal. Aku langsung aja meluncur ke rumahmu. Ya udah, gue tunggu. Ya, tut. Dra, kamu tak anterin pulang aja ya. Aku nggak usah mangkal lagi. Aku nggak enak sama dia, takut ngambek. Biasa, berondong labil. Iya, Van. Nanti kamu tetap tahlilan nggak? Pasti, Van. Pasti aku datang. Meski sikap Hendri seperti itu, bahkan besok pun aku akan tetap ke sana. Meski kata Taufik, Hendri besok kembali ke Jakarta. Bagaimanapun, bapaknya adalah pelangganku semasa hidup. Oh, iya, Ndra. Di jalan sendiri,
Saat mobil Henry baru saja pulang dari mall mengantar Pak D dan budenya berbelanja kebutuhan dan berhenti di lampu merah, Henry tak sengaja bertemu dengan Hendra yang sedang berboncengan bersama Taufan yang tak tahu entah dari mana. Henry hanya diam dan tak berani menyapa dan hanya memperhatikannya dari dalam mobil. Henry melihat keduanya terlihat saling bercanda tawa. Entah apa yang keduanya obrolkan. Yang jelas keduanya sama seperti biasa yang dulu Henry sering lihat, yaitu terlihat sweet. Bahkan Hendra tampak memeluk Taufan dengan erat. Pantas saja Taufik merasa cemburu pada kedekatan keduanya. Itu karena keduanya memang terlihat manis. Jujur, Henry juga sedikit iri pada keduanya. Namun, meski iri dengan kedekatan mereka, namun Henry tak secemburu Taufik. Henry hanya sedikit mengingat saat-saat membonceng Hendra saat keduanya jalan-jalan. Entah kapan Henry bisa merasakan pelukan Hendra lagi. Yang jelas, rasa kecewa pada Hendra masih ada. Dan sampai saat ini, Henry belum percaya siapapun. Lampu merah pun jalan. Henry mengikuti di belakang mereka hingga tak lama kemudian, keduanya berbelok di gang menuju rumah mereka. Sedangkan Henry terus lurus. Dan begitu Henry selesai mengantarkan Pak D dan Bude, HP Henry berbunyi. Taufik menelponnya. Bro, gimana? Baru aja nyampe rumah. Temenin gue makan siang. Gue udah makan tadi di Bakso Canarso. Cuma gak ada Mas Taufan. Ya emang, mereka lagi berduaan barusan di bawah pohon rindang. Makan rujak lontong. So sweet gak tuh? Lo cemburu? Kan kita juga bisa kayak gitu. Ya makanya lo cepet temenin gue. Ngopi kek. Di mana? Di mall cafe seperti biasa. Oke, gue kesana. Ya, cepetan. Iya. Di mall? Ya, di mall sendiri. Tepatnya di bagian supermarket. Niken sepulang kondangan, Niken sedang bersama temannya menemani belanja. Dan ketika Niken belanja, HP-nya berbunyi. Mas Sopiannya menelponnya. Sayang, masih di kondangan? Oh, ini lagi di supermarket mall. Nemenin temen belanja. Temennya cewek apa cowok? Cewek lah, kan tadi berangkat sama dia bareng. Aku jemput ya? Gak usah, bukannya kamu masih ngajar les. Enggak kok, udah selesai. Ya udah deh, aku di mall yang biasa kamu antar aku belanja. Oke sayang. Tut tut tut. Sri, habis ini aku dijemput tunanganku. Jadi kamu gak usah ngantar ke rumah. Kamu langsung pulang aja ya. Oh gitu? Terus kapan nih nyusul si Sulis? Secepatnya, minta doanya. Dan aku mau kamu salah satu jadi saksi ya. Siap, gue seneng deh. Akhirnya ada juga cowok yang bisa naklukin perempuan kepala batu sepertimu. Batu karang aja bisa hancur terhempasnya ombak. Apalagi aku yang terhempas ombak cinta. Bisa aja lo Ken. Gue udah nih, cuma cari diskonan minyak goreng sama cemilan aja nih. Lo udah? Aku juga beli snack sama nyari beras ketan. Aku biasa buatin Hendra ketan, tapi kok di sini nggak ada promo ya? Kok lebih mahal? Beda 7.000 dari di warung deket rumah. Namanya juga di mall. Gak apa-apa deh, mungkin kualitasnya juga bagus. Beda merek, gak ada salahnya nyoba. Ya, keduanya pun membayar di kasir. Dan setelah keduanya membayar di kasir dan berjalan hendak pulang, Henry, teriak Mbak Niken yang tengah melihat Henry kini menaiki eskalator yang menuju ke lantai 2 mall. Dan Henry yang kini sampai di lantai 2 itu dan mengetahui Mbak Niken memanggilnya, Henry seketika acuh dan buru-buru menghindar. Sri, kamu pulang duluan aja ya. Aku mau nemuin temennya adikku tadi. Lo yakin? Iya, beneran, gak apa-apa. Ya udah deh, gue duluan ya. Iya, bye, hati-hati. Ya, Niken pun buru-buru naik ke lantai 2. Dan ketika sampai di lantai 2, di bagian outfit-outfit cowok, Niken sama sekali tak menemukan Henry. Niken yakin tadi itu Henry. Namun ketika Niken mengelilingi area lantai 2, bahkan sampai di bagian aksesoris, namun Niken masih tak menemukan Henry. Niken pun yang kini berhenti di samping tangga sampai ngomong sendiri. Apa aku salah lihat ya? Apa tadi itu cuma mirip aja sama Henry? Mungkin aku salah lihat.
Uh, ucap Niken pun yang menyerah dan memilih turun dari eskalator dan kembali turun ke lantai 1. Tanpa Niken sadari jika Henry sedari tadi bersembunyi memperhatikannya di balik fitting room atau ruang ganti. Henry yang lega itu akhirnya keluar dari ruang ganti sembari mengatur nafas. Entah mengapa dia takut sekali bertemu dengan Mbak Niken. Bukan takut, lebih tepatnya sungkan. Itu karena Henry merasa bersalah dan malu. Seharusnya Henry tak ikut marah pada Mbak Niken yang tak ikut campur urusan Henry dan Hendra. Namun bermasalah dengan adiknya menimbulkan rasa sungkan pada kakaknya. Itulah yang kini dirasakan Henry. Jujur, Henry sudah tak marah pada Mbak Niken. Henry hanya belum bisa menerima Hendra saja dan butuh waktu. HP Henry berbunyi. Taufik menelpon. Lo di mana? Gue udah nyampe mall duluan nih. Baru mau ke lantai 3. Mana gue tadi ketemu Mbak Niken lagi. Tapi gue ngumpet. Sorry bro. Tadi pas gue mau jalan. Mas Taufan nelpon. Dia udah di rumah. Ya gue kagak enak. Gue langsung balik deh. Takut dia marah. Ya asem loh. Gue udah nyampe di mall lagi. Sorry. Hehe. Ya udah deh. Ada gunanya juga sih. Gue mau beli topi. Nah kan. Berarti ada gunanya juga. Gue nyuruh lo ke mall. Iya. Ya udah ya. Oke. Tut. Ya, Henry pun berjalan ke outlet topi dan mencari topi yang sesuai untuknya. Dan begitu menemukan topi yang pas, Henry pun langsung membelinya dan membayarnya. Dan setelah membayar ke kasir, Henry pun kembali turun ke eskalator ke lantai 1 untuk pulang. Namun, sebelum pulang, Henry menyempatkan terlebih dahulu ke kedai kopi yang ada di food court di depan lobi mall. Dan begitu sampai lobi, langkah kaki Henry lagi-lagi terhenti saat melihat Mbak Niken yang ternyata masih ada dan belum pulang. Padahal sudah hampir 15 menit yang lalu, tapi ternyata Mbak Niken belum juga pulang. Henry bingung harus bagaimana. Jantung Henry berdetak kencang. Entah mengapa, Henry merasa gugup saat bertemu Mbak Niken. Henry langsung panik. Lelah juga jika harus bermain kucing-kucingan seperti ini. Kakinya terasa gemetar. Antara maju, mundur, atau hendak kabur. Atau Henry temui saja. Mengakhiri kepanikannya yang membuat Henry tersiksa. Dan di lobi sendiri, Niken sedang berdiri celingak-celinguk menoleh ke kanan dan ke kiri, sembari terlihat menelpon seseorang dan terlihat kesal. Ya, siapa lagi kalau nggak sama Mas Sopiannya, yang dari tadi sudah berkali-kali dihubungi namun tak mengangkat-angkat. Chat pun tak dibalas-balas, apalagi cuaca mendung, dan sebentar lagi turun hujan. Lagi-lagi Mbak Niken ngedumel. Ini Mas Sopian kemana sih? Apalagi ngising sih? Biasanya kalau nggak ngangkat kayak gini, kalau nggak ketiduran ya lagi ngising. Mana udah hampir setengah jam ini nunggu. Apa aku naik ojek aja ya? Tapi ntar pas aku pulang Mas Sopian datang. Yah, hujan. Gimana ini? Tuh Mas, angkat napa sih? Ya, Niken semakin cemas. Niken yang tak sabar pun hendak memesan ojek. Namun ketika hendak memesan, HP-nya berbunyi. Mas, kok nggak datang-datang? Macet apalagi ngising. Sayang, maaf ya. Gimana jelasinnya ya? Ini loh, aku dimintain tolong sama kepala sekolah. Oh gitu, kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, tadinya udah di jalan, ditelepon lagi. Kamu naik taksi aja ya, aku pesenin taksi dari sini, oke? Jangan marah ya. Enggak, kalau tahu gini ya nggak marah. Udah nggak apa-apa, aku naik taksi di depan ada kok. Ya, semangat ya. Sorry ya sayang. Iya, nggak apa-apa. Ntar kita jalan-jalan ya, ajak Indra juga. Beneran? Iya. Ya udah, aku ke rumah kepala sekolah dulu ya. Ya, tut. Ya, Niken pun hendak memanggil satu taksi yang kebetulan mangkal di depan lobi mall. Tapi ketika hendak memanggil, sudah keduluan penumpang lain. Ya, udah ada yang lain. Terpaksa deh pesan ojek hujan-hujanan. Mudah-mudahan kang ojeknya mantalnya gak bolong. Dan ketika Niken hendak memesan,
balik sama gue aja mbak. Nih, ucap Henry sembari menyodorkan es kopi pada Niken yang membuat Niken shock. Henry